Setelah sudah menambahkan rintangan berupa obstacle, yaitu rintangan statik yang cuma tidak bergerak, kali ini kita akan menambahkan enemies. Enemies artinya saya mengimport sprite sheet baru, yaitu untuk sprite sheet sudah saya berikan linknya di deskripsi ya. Jadi kita akan ambil mungkin karena enemies harus bisa bergerak dan mungkin juga beranimasi, saya ambil sekaligus 2 frame. Ya, ini kita juga sudah bahas bagaimana membuatnya beranimasi, drag and drop aja seperti biasa. Nanti dia akan bikin file animasi yang tinggal kita save di dalam folder animation. Di sini kasih nama mungkin slime walk seperti ini. Nah, nantinya kalau kita lihat, kita jalankan, mungkin kita cek dulu animasinya. Kalau kita perhatikan pergerakannya terlalu cepat. Jadi kelihatannya kayak kejang-kejang gitu slime-nya. Hey everybody, let's all do the cram! Yeah! Con los terroristas. Kita perbaiki. Jadi memperbaikinya itu kita ke window animation. Kita lihat bahwa pergerakan si slime ini terlalu cepat dari 1 detik ke detik lainnya. Ini kita bisa lihat di sini selama kita mengklik si enemies-nya ini, dia muncul. Lalu ada timeline-nya yang kita bisa zoom out. Ini karena terlalu ini saya zoom out menggunakan mouse scroll. Kita bisa buka juga collapse panel seperti ini biar kelihatan. Nah, jadi kelihatan bahwa dari 1 detik perpindahannya itu terlalu cepat. Mungkin saya geser ke detik kedua atau 3 ya. 3 mungkin kita coba. Jadi dia per 3 detik baru dia berganti frame gambar. Jadi kalau kita perhatikan, nah lebih baik lah. Jadi nggak kayak tadi gitu terlalu cepat animasinya. Kemudian kita buat dia deadly, yaitu seperti status yang ada di dalam sini, dia mempunyai tag deadly. Tapi kalau untuk yang ini kita mungkin kasih tagnya enemy, karena sesuai dengan script yang kita bahas di sini, player die, playernya mati kalau terkena adalah enemy. Jadi kita berikan dia tag enemy. Ya, kalau belum ada seperti biasa ditambahkan ya enemy ya, selalu sesuai. Jadi sekarang kita sudah memiliki tag enemy dan satu lagi yang belum adalah collider. Kita masukkan box collider 2D sehingga pengecekannya itu berdasarkan collider dan tag enemy. Artinya sekarang karakter kita kalau kita mengenai si enemy-nya ini pastinya akan dead seperti kayak kita mengenai objek yang di sini. Nah, spawn lagi seperti itu. Tapi bedanya enemy ini akan kita buat bergerak, tidak diam di tempat seperti ini. Jadi sudah saya persiapkan script yang namanya move forward. Yang dimana move forward ini nanti saya akan berikan juga linknya di deskripsi baik move forward ini. Jadi dalam move forward adalah sederhana sekali, kita hanya menggunakan digit bodinya itu untuk memberikan velocity kecepatan pada sumbu X sebesar speed, dimana speednya itu adalah nilainya secara default 0,5. Jadi kalau kita berikan ini ke karakter kita move forward, dan tentu saja tidak lupa memberikan digit body karena tadi kan kita membutuhkan digit body untuk menggerakkan kecepatan sumbu X-nya. Kalau kita play, sekarang dia akan mulai berjalan. Nah, itu seperti itu, ke kanan tapi ya, dia ke kanan dan jalannya mundur dan juga tadi kelihatan rigid bodinya itu ketahan ya, collider ketahan. Tapi perlu kita perbaiki satu persatu. Pertama dari jalan ke kanan itu karena memang speednya adalah positif 0,5. Kalau kita positif kan memang kita akan jalan ke kanan. Tapi kalau kita mau jalan ke sebelah kiri artinya kita harus gunakan nilai negatif. Jadi dengan nilai negatif 0,5 itu dia akan maju ke depan. Seperti itu yang kita harapkan. Ya seperti ini. Cuma mungkin nanti dia, nah itu tadi kita bisa lihat collidernya itu tabrakan dengan sesuatu collider di sini. Kotak ketemu kotak, jadi dia muter. Jadi memang sebaiknya enemy itu kita bukan berikan collider berbentuk box. Kita hapus box collidernya, kita gunakan collider lain yang bisa seperti kayak kita gunakan pada karakter kita, yaitu circle collider. Dan circle collider ini mungkin terlalu besar seperti ini, radiusnya bisa kita kecilkan, kita bisa geser seperti ini, kita kira-kira terlalu kecil. Nah, mungkin ini cocok 0,12 dan Y-nya mungkin di depan ya. X-nya. Jadi posisinya itu sedikit ke sini. Nah, bisa disesuaikan seperti ini. Jadi dengan begini, collidernya itu nggak akan bertabrakan seperti dengan permukaan. Tapi satu lagi adalah yang kita pernah bahas di sebelumnya, dia ngegelinding.
Ya, jadi ini masalah yang kemarin ya, kita pernah bahas juga nih karakter. Kita rigid bodinya, rotation Z-nya kita freeze. Jadi dia akan jalan seperti biasa. Ya, seperti itu. Jadi sekarang enemy-nya sudah bisa berjalan. Cuma kita akan sedikit tambahkan kalau enemy-nya tuh tabrakan dengan sesuatu. Kan biasanya enemy itu bakal harusnya bolak-balik ya. Dia patroli seperti ini. Nah, kita akan tambahkan sedikit supaya enemy-nya itu ketika dia berhadapan dengan suatu objek, dia tabrak, dia akan bisa balik. Kita akan gunakan script baru namanya look forward. Di dalam look forward, kita akan menggunakan namanya line cast. Line cast ini adalah dari titik awal sama titik depan belakangnya. Ketika dia tabrakan sama sesuatu yang memiliki layer bernama solid, itu nantinya kita akan flip karakternya. Yang di background line ini hanya cuma untuk menggambarkan garisnya seperti apa, dan ini hanya muncul pada debug saja, pada di dalam Unity, tidak akan muncul di dalam game ketika di build. Ketika terjadi tabrakan, nantinya kita akan flip seperti kita bilang tadi. Kalau terjadi tabrakan, nanti X-nya itu akan jadi 1. Kalau misalkan tidak terjadi, dan kalau terjadi tabrakan, menjadi -1. Kenapa X 1 dan -1? Kita bisa lihat seperti ini. X ketika di scale, kalau misalkan 1 seperti ini. Tapi kalau misalkan kita berikan -1, dia akan balik ke kanan. Seperti itu logikanya. Jadi memang, kalau memang angkanya minus itu, gambar scalingnya akan kebalik. Jadi dia akan bolak-balik sesuai dengan kalau dia nabrak, dan seperti itu. Jadi kita berikan scriptnya pada si slimy kita ini. Kita kasih drag and drop seperti biasa kayak gini ke dalam buttonnya. Mungkin saya rapikan dulu biar kelihatan. Nah, jadi di sini ada dua properties yang harus diisi, side start sama side end. Maksudnya itu adalah titik awal lihat dia sama titik akhir dia lihat pada saat sebelum terjadi tabrakan. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah jalanin. Kita coba masukin dulu side start itu adalah berupa diri dia sendiri dengan cara browse seperti ini. Ya, mungkin ini karena objeknya sudah banyak, mencari enemy-nya sedikit susah ya. Jadi mungkin sangat disarankan kalian menamakan objek-objeknya supaya rapi. Jadi mungkin saya namakan ini slimy. Mungkin sekalian juga saya menamakan yang lainnya, yang ini player. Jadi biar rapi lah, seperti itu. Sehingga pada saat nanti kalau di search, gampang mencarinya, kita tinggal ketik slime, nah ketemu. Nah, side start adalah slimy. Side end-nya adalah kita bikin suatu objek kosong di dalam si slimy-nya itu dengan cara klik kanan create empty, kasih nama enemy side, mungkin bebas sih sebenarnya namanya, cuma ini buat nandain aja seperti tadi supaya rapi. Second-nya kita kasih si enemy side, bisa juga drag and drop seperti ini, dan kita posisikan si enemy side-nya itu game objek kosong ini karena nggak ada apa-apa agak sedikit lebih di depan seperti ini. Nah, karena ini ada sebenarnya nanti titik lihat dia sama titik awal akan lebih jelas ketika sudah kita jalankan. Kita jalankan dulu supaya kelihatan lebih jelas apa maksudnya itu. Kita lihat ke dalam bagian scene. Nah, sekarang kita lihat ada suatu garis menandakan side start dan side end. Ketika side end itu tabrakan dengan sesuatu, dengan layer mask solid, nanti dia akan balik. Kita memang belum menambahkan layer mask solid pada di sini. Jadi, kita tambahkan layer di sini. Menambahkannya, bukan di dalam tag. Ini sedikit berbeda. Kita tambahkan dulu, baru saya jelaskan. Jadi saya bilang namanya Andy solid seperti ini, dan kita berikan dia layer mask-nya adalah solid. Sehingga dengan begitu nanti berfungsinya mirip seperti kayak tag. Ketika dia tabrakan sama sesuatu yang mirip dengan layer mask solid, dia akan balik, flip, -1, 1 dan -1. Kenapa kita harus menggunakan layer mask solid? Karena bisa saja kondisinya ini kita mau menggunakan tag yang sama digunakan dengan yang lain. Misalkan kita mau bikin dia juga tagnya deadly. Padahal mungkin pengecekan kita di sini maunya berbeda, dia tidak mau deadly. Jadi sebenarnya penggunaannya kenapa dia harus pakai layer? Itu adalah ketika kita memang membutuhkan objek ini untuk dipakai juga tagnya, makanya kita pakai layer sebagai pengganti tag. Jadi ibaratnya kita bisa memiliki dua kondisi di dalam satu buah objek antara tag atau layer. Ya, jadinya kalau keduanya kalian bikin juga ini solid, terus juga artinya kita bisa gerakin seperti ini. Nah, jadi nantinya enemy-nya itu akan bolak-balik. Di sini layer mask solid, dan juga tidak akan mengganggu kalau misalkan ini mau kita bikin dia itu menjadi deadly. Jadi dengan begitu si karakter kita ini, si end player kita kalau nabrak sama si yang itu, juga ikut mati, deadly juga. Satu lagi adalah kalau kita mau membuat enemy-nya itu yang terbang. Sebenarnya enemy terbang itu sederhana sekali. Kita bisa membuat
dengan menggunakan gambar yang berbeda, misalkan gambar yang ini, dan saya percepat saja. Kita bikin ini dengan cara yang kurang lebih sama seperti kita bikin si slime ini. Jadi saya percepat saja prosesnya. Ya, jadi intinya jangan lupa menambahkan cycle collider, belikan script move forward, angkanya itu minus 0,5, dan juga kasih side log forward, side start diisi diri sendiri, side end diisi sama enemy side, yaitu empty game object yang sudah dimajukan ke depan. Jangan juga lupa menambahkan digit bodinya supaya rotationnya di freeze, ya, supaya tadi dia muter-muter. Nah, dengan begitu sebenarnya sudah lengkap. Cuma kalau ini kita jalankan, dia itu terbangnya agak turun ke bawah karena dia mengikuti kena gravitasi seperti itu. Dan ini mungkin belum saya tambahkan deadly, jadi dia pada saat nabrak dia belum deadly ya. Itu gampang ya, kita tinggal tambahkan deadly atau enemy. Tapi di sini kita mau coba supaya dia terbang itu sebenarnya cukup menghilangkan gravitasinya, yaitu pada digit body ada gravity scale yang bernilai 1. Kalau kita berikan dia nilainya adalah 0, otomatis dia tidak akan terbang. Dia tidak akan turun, karena dia selalu akan terbang, tidak terpengaruh oleh gravitasi seperti itu. Ya, sekian dari saya tutorial ini untuk menambahkan enemy. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya.